Halo, perkenalkan nama saya Pasko Andre Kasitanggang dengan NPM 2412011428. Perkenalkan, nama saya Edar Sunandar dengan NPM 2412011473. Perkenalkan, nama saya David Julius Manihuruk dengan NPM 2412011377 dari kelompok 10. Perkenalkan, nama saya Petrus Sensius Karnavaro Siombing dengan NPM 24120111305. Halo semua, perkenalkan nama saya Mengatur Sinaga dengan NPM 2412011302. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zidan Mesanci dengan NPM 2452011046. Halo, perkenalkan nama saya Muhammad Din Rafael, NPM 120110502. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin perkenalkan diri, nama saya Mason Taufik Pratama dengan NPM 2452011053. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Kali ini saya Pasko Andre Kasitanggang bersama kelompok 10 dengan 8 anggota akan memaparkan atau mempresentasikan terkait analisis putusan kami nomor 483 garis miring PDT titik G garis miring 2014 garis miring PN Jakarta Pusat. Baik, pada putusan ini merupakan kasus terkait prestasi antara perusahaan Indonesia dan perusahaan asing, yang dimana di sini kita menganalisis mengenai perspektif hukum perdata internasional. Dengan dosen pengampu Bapak Anggit Yogi Subandi SHMH dan bersama kelompok 10 yang menganalisis dengan 8 anggota. Oke, baik, di sini kita membahas terkait latar belakang yang dimana kita menulis artikel ini atau tulisan ini berdasarkan latar belakang, ini kita menghasilkan beberapa pembahasan yaitu pilihan hukum, pemilihan forum, hingga pada pertimbangan hakimnya. Juga kami pun menuliskan simpulan yuridis hingga pada rekomendasi kebijakan. Oke, untuk pendahuluan akan dijelaskan oleh teman saya. Tulisan kami ini berlatar belakang karena adanya perkembangan globalisasi yang menyebabkan hubungan hukum lintas negara semakin meningkat. Kondisi ini sering menimbulkan sengketa perdata yang mengandung unsur asing, sehingga tidak dapat diselesaikan hanya dengan hukum nasional suatu negara. Dalam hal ini, HPI berperan untuk menentukan pengadilan yang berwenang, hukum yang berlaku, serta pengakuan dan pelaksanaan putusan yang berkaitan dengan unsur asing. Penelitian ini mengkaji putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat nomor 483-PDT-G-2014-PN Jakarta Pusat, karena perkara tersebut mengandung unsur lintas yurisdiksi yang menarik untuk dianalisis dan dari perspektif HPI. Rumusan masalah yang pertama adalah bagaimana penerapan asas pemilihan hukum dan pilihan forum dalam putusan tersebut menurut perspektif HPI. Kedua, bagaimana pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa prestasi antara perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Tujuan dari penulisan ini adalah yang pertama, menganalisis dan mendeskripsikan penerapan asas pilihan hukum dan pilihan forum dalam putusan tersebut, ditinjau dari perspektif HPI sehingga dapat diketahui apakah penerapan kedua asas tersebut telah sesuai dengan kaidah-kaidah HPI yang berlaku. Kedua, mengkaji dan memahami pertimbangan hukum hakim dalam menyelesaikan sengketa prestasi yang melibatkan perusahaan asing dan perusahaan Indonesia, sehingga dapat diketahui dasar hukum serta logika yurisdiksi yang digunakan hakim tersebut. Lanjut ke bab 2, yaitu pembahasan. Pertama itu adalah landasan teori hukum perdata internasional. Menurut Sudarto Gautama, hukum perdata internasional adalah keseluruhan peraturan dan keputusan hukum yang menunjukkan hubungan hukum manakah yang mempunyai unsur-unsur asing yang harus dipakai. Dalam terminologi Anglo-Saxon, HPI dikenal sebagai Private International Law atau Conflict of Laws. Terus ada yang kedua itu aspek utama HPI. HPI mencakup 3 aspek, yang pertama itu ada yuridiksi, pilihan hukum, dan pengakuan dan pelaksanaan putusan asing. Terus posisi Indonesia. Indonesia belum memiliki kodifikasi HPI yang komprehensif. Ketentuan HPI masih tersebar dari pasal 16, 17, 18. Menurut Almen Pebaling van Vetering, warisan hukum kolonial Belanda hingga berbagai peraturan sektoral, kondisi ini menentukan hakim memiliki kapasitas analisis HPI
yang memadai dalam menghadapi perkara lintas batas yurisdiksi. Terus yang kedua itu ada profil perkara para pihak dan objek sengketa. Yang pertama itu ada penggugat, yaitu AXN Holdings LLC, suatu badan hukum asing yang didirikan berdasarkan hukum negara bagian Delaware, Amerika Serikat, berkedudukan sebagai penyedia saluran televisi atau channel provider yang memiliki hak atas seluruh aksen BTV dalam aksen Beyond, Animax, dan Set. Yang kedua itu ada tergugat, yaitu PT Karya Megah Adijaya, entitas domestik Indonesia yang berdomisili di wilayah Jakarta Pusat, berkedudukan sebagai distributor yang memperoleh hak non-eksklusif untuk menyalurkan saluran televisi milik Accent Holdings LLC melalui platform Direct to Home Satellite atau DTH dengan merek dagang Aura TV. Hubungan kontraktual, hubungan hukum berawal dari pendatangan distribution term set pada tanggal 1 Maret 2010, kemudian mengalami 2 kali amandemen. Amandemen Agreement tanggal 21 Desember 2010 dan amandemen nomor 2 tanggal 20 Maret 2012. Struktur kontrak yang berlapis ini menunjukkan dinamika hubungan bisnis yang berkembang seiring perubahan kebutuhan dan kondisi pasar. Terus yang ketiga itu ada unsur asing. Status Accent Holdings LLC sebagai badan hukum asing yang berhadapan dengan PT Karya Megah Adijaya selaku entitas domestik secara otomatis menempatkan perkara ini dalam ruang lingkup hukum perdata internasional. Terus ada lagi yang selanjutnya itu klausul pilihan forum. Salah satu aspek yang paling menarik dari kontrak ini adalah klausul pilihan forum yang bersifat asimetris berdasarkan putusan dan paragraf 2 bagian governing law dan dari perjanjian yang dinyatakan our channel provider shall have the right to bring any collection related claims against Aura in the course of Indonesian under Indonesian law. Klausul ini memiliki beberapa karakteristik unik yang perlu dianalisis secara mendalam. Pertama, klausul ini bersifat asimetris karena hanya memberikan hak kepada satu pihak, yaitu channel provider atau Accent Holdings LLC untuk memilih forum Indonesia, tanpa memberikan hak serupa kepada PT Karya Megah Adijaya untuk memilih forum Amerika Serikat atau forum lainnya. Kedua, klausul ini bersifat terbatas karena hanya berlaku untuk collection related claims atau klaim terkait penagihan, sehingga tidak jelas apakah klausul ini berlaku untuk jenis sengketa lainnya yang mungkin timbul dari kontrak. Ketiga, klausul ini menggabungkan aspek pilihan forum dengan pilihan hukum karena secara eksplisit menyatakan bahwa klaim penagihan akan diselesaikan atau under Indonesia Law, sehingga forum dan hukum yang berlaku ditentukan secara bersama dalam satu klausul. Di sini saya akan menjelaskan implikasi yuridis klausul pilihan forum asimetris. Dari perspektif keadilan kontraktual, klausul asimetris dapat menimbulkan pertanyaan mengenai keadilan kontraktual karena memberikan keuntungan yang tidak seimbang kepada salah satu pihak. Namun, dalam konteks bisnis internasional, klausul semacam ini tidak jarang ditemukan, terutama ketika terdapat perbedaan posisi tawar yang signifikan antara para pihak. Dari perspektif efisiensi bisnis, bagi AXN Holdings LLC sebagai penyedia konten, klausul ini memberikan kepastian bahwa mereka dapat menagih pembayaran di Indonesia tanpa harus menghadapi kompleksitas hukum Amerika Serikat, sehingga dapat mengurangi biaya dan waktu penyelesaian sengketa secara signifikan. Kemudian dari perspektif perlindungan pihak lokal, meskipun terlihat merugikan bagi pihak Indonesia, klausul ini sebenarnya dapat memberikan perlindungan kepada PT Karya Megah Adijaya karena memastikan bahwa sengketa akan diselesaikan di Indonesia dengan menggunakan hukum Indonesia yang lebih familiar bagi mereka, sehingga tidak perlu menghadapi sistem hukum asing yang tidak dikenal. Kemudian saya akan menjelaskan validitas klausul pilihan forum dalam hukum Indonesia. Salah satu tantangan dalam analisis validitas klausul pilihan forum dalam hukum Indonesia adalah ketiadaan pengaturan yang eksplisit dalam peraturan perundang-undangan. Berbeda dengan beberapa negara yang memiliki undang-undang khusus mengenai hukum perdata internasional, Indonesia masih mengandalkan prinsip-prinsip umum hukum dan praktik peradilan. HIR dan RBG sebagai hukum acara perdata yang berlaku di Indonesia tidak mengatur secara spesifik mengenai pengakuan klausul pilihan forum dalam kontrak internasional. Meskipun ada pengaturan eksplisit, pengakuan terhadap klausul pilihan forum dapat didasarkan pada prinsip kebebasan berkontrak yang diatur dalam pasal 1338 KUH Perdata.
Prinsip ini memberikan kebebasan bagi para pihak untuk menentukan isi dan syarat-syarat kontrak mereka, sepanjang tidak bertentangan dengan undang-undang, kesusilaan, dan ketertiban umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam putusannya mengakui validitas klausul pilihan forum dengan menyatakan bahwa penggugat berhak mengajukan gugatan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sesuai ketentuan paragraf 2 bagian Governing Law dari perjanjian-perjanjian. Dasar utama yurisdiksi adalah kesempatan para pihak atau propagation of jurisdiction, yaitu prinsip yang diterima secara luas dalam hukum internasional. Prinsip ini didasarkan pada pemahaman bahwa para pihak yang kompeten memiliki hak dan menentukan forum yang sesuai untuk menyelesaikan sengketa mereka. Selanjutnya, penerapan hukum Indonesia sebagai lex causa. Lex causa dalam istilah hukum perdata internasional merujuk pada hukum yang berlaku untuk mengatur substansi suatu hubungan hukum yang mengandung unsur asing. Menentukan lex causa merupakan salah satu fungsi utama dari hukum perdata internasional karena menentukan hukum mana yang dapat diterapkan untuk menyelesaikan sengketa. Dalam kasus ASN Holdings LLC versus PT Karya Megah Hadijaya, hukum Indonesia diterapkan sebagai lex causa untuk klaim penagihan berdasarkan kesepakatan para pihak dalam kontrak. Pengadilan mengakui validitas pilihan hukum Indonesia sebagaimana disepakati dalam paragraf 2 bagian Governing Law. Gugatan harus diajukan berdasarkan hukum Indonesia. Pilihan hukum Indonesia dapat dijustifikasi berdasarkan pertama, tempat pelaksanaan kontrak yang sebagian besar di Indonesia. Yang kedua, domisili PT Karya Megah Hadijaya di Indonesia. Ketiga, kemudahan penerapan bagi pengadilan Indonesia. Dan keempat, perlindungan yang lebih baik kepada pihak Indonesia. Selanjutnya, prinsip hukum yang diterapkan. Pengadilan menerapkan asas pacta sunt servanda, yaitu KUH Perdata pasal 1338 ayat 1. Kemudian syarat sah perjanjian pasal 1320 KUH Perdata, serta prinsip wan prestasi dan ganti rugi pasal 1267 KUH Perdata. Selanjutnya, analisis kritis penerapan asas-asas HPI. Untuk keunggulan pendekatan pengadilan, yang pertama, penghormatan tinggi terhadap otonomi para pihak atau parti otonomi dalam menentukan hukum dan forum yang berlaku, yang sejalan dengan prinsip-prinsip modern HPI. Yang kedua, pendekatan pragmatis dengan mempertimbangkan baik aspek kesepakatan para pihak maupun ketentuan hukum nasional. Yang ketiga, efisiensi penyelesaian sengketa tanpa perlu pembuktian hukum asing yang kompleks. Yang keempat, pengakuan prinsip partai otonomi meningkatkan daya tarik Indonesia sebagai tujuan investasi dan tempat penyelesaian sengketa internasional. Kemudian, untuk aspek yang dapat diperbaiki, yang pertama, pengadilan tidak melakukan analisis mendalam mengenai keadilan klausul pilihan forum yang asimetris. Padahal, HPI modern cenderung mempertimbangkan aspek keadilan, terutama jika ada ketidakseimbangan posisi tawar. Yang kedua, tidak ada analisis komprehensif mengenai connecting factors lainnya, seperti tempat pembuatan kontrak, mata uang pembayaran, atau hukum yang mengatur aspek-aspek lain dari kontrak. Yang ketiga, tidak secara eksplisit mempertimbangkan apakah klausul bertentangan dengan kebijakan publik Indonesia. Yang keempat, tidak mempertimbangkan apakah pengadilan AS akan memberikan reciprocity terhadap klausul pilihan forum. Selanjutnya, pertimbangan hakim dalam menyelesaikan sengketa wan prestasi antara perusahaan asing dan perusahaan Indonesia. Yang pertama, dasar teori merujuk pada Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 14 angka 2 dinyatakan bahwa dalam sidang permusyawaratan setiap hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan. Menurut Andi Hamzah, dasar pertimbangan hukum adalah suatu dasar pertimbangan hakim yang berdasarkan peraturan hukum yang berbeda dengan pertimbangan mengenai kenyataan. Sementara Kusumadi Pujo Sewojo mengartikannya sebagai dasar-dasar hukum yang digunakan oleh hakim untuk menentukan hukumnya antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam perkara tertentu. Putusan hukum merupakan cerminan utuh dari dinamika pemikiran seorang hakim yang menggambarkan apakah ia cenderung kaku pada teks undang-undang atau legal positivistik atau lebih peka terhadap realitas sosial dan kemanusiaan. Lebih dari itu, sebuah putusan menjadi tolak ukur langsung atas ketelitian, kedalaman intelektual,
independensi, serta komitmen hakim dalam menyeimbangkan antara kepastian hukum dan keadilan. Putusan hakim baru dapat dipandang sebagai mahkota kekuasaan kehakiman yang sejati dan berdampak luhur jika proses mengadili didasari oleh penguasaan serta penerapan hukum material, hukum formil, dan etika profesi secara prima, sebagaimana ditegaskan oleh Bunga Rampai Komisi Yudisial Republik Indonesia pada tahun 2024. Lanjut, pertimbangan mengenai kewenangan mengadili yurisdiksi. Pertama ada kompetensi absolut dan relatif. Kompetensi peradilan terbagi menjadi kompetensi absolut yang memisahkan berdasarkan jenis atau materinya, dan yang kedua ada kompetensi relatif yang membagi kewenangan antara pengadilan sejenis berdasarkan wilayah. Keduanya merupakan dua lapis filter dalam sistem peradilan yang harus dipenuhi. Lanjut, penetapan yurisdiksi Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Hakim menegaskan kompetensi absolut dan relatif Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan merujuk pada klausula pilihan forum atau choice of forum yang disepakati kedua belah pihak dalam kontrak distribution term sheet. Pilihan forum ini dipadukan dengan asas aktor sequitur forum rei sebagaimana diakomodasi dalam pasal 118 1 HIR. Selanjutnya, tautan yurisdiksional atau jurisdiksional nexus. Domisili hukum PT Karya Megah Adijaya selaku tergugat berada di wilayah hukum Jakarta Pusat, sehingga menciptakan tautan yurisdiksional yang sah bagi pengadilan domestik untuk mengadili perkara tersebut. Kombinasi kesepakatan forum dan domisili tergugat memperkuat legitimasi yurisdiksi. Yang selanjutnya, unsur asing sebagai pemicu hukum perdata internasional. Status AXN Holdings LLC sebagai badan hukum asing dari Delaware, US yang berhadapan dengan PT Karya Megah Adijaya selaku entitas domestik secara otomatis menempatkan perkara ini dalam ruang lingkup hukum perdata internasional yang memerlukan analisis yurisdiksi yang lebih komprehensif. Selanjutnya, pertimbangan mengenai pilihan hukum yang berlaku. Pilihan hukum diklaim sebagai kaidah hukum perdata internasional yang paling diterima secara luas dan penting untuk hubungan komersial internasional. Para pihak dinyatakan memiliki kebebasan memilih dan menentukan hukum yang berlaku untuk kontrak yang mereka sepakati. Pilihan hukum yang dilihat sebagai sebuah kebebasan untuk memilih kebebasan berkontrak yang ada dalam berbagai sistem hukum perdata nasional yang berbeda-beda setiap negara. Dengan kata lain, pilihan hukum menentukan prinsip kebebasan berkontrak negara mana yang akan berlaku dan diterapkan terhadap hubungan hukum kontraktual para pihak. Majelis Hakim menerapkan doktrin otonomi kehendak atau party autonomy sebagai landasan utama untuk menentukan hukum material yang berlaku. Dalam dokumen distribution term sheet beserta seluruh amandemennya, AXN Holding LLC dan PT Karya Megah Adijaya secara eksplisit memilih hukum Indonesia sebagai tertib hukum yang menguji hubungan kontraktual mereka. Konsekuensi yuridis dan pilihan hukum tersebut adalah digunakannya Kitab Undang Hukum Perdata Indonesia sebagai pisau analisis tunggal oleh majelis hakim dalam membedah anatomi perselisihan. Hakim mengesampingkan hukum asing tempat penggugat beralamat dan sepenuhnya memberlakukan rezim hukum perdata internasional yang berarti parameter keabsahan perbuatan hukum, batasan pemenuhan prestasi, serta bentuk-bentuk pemulihan hak atau remedies yang tersedia wajib tunduk pada kodifikasi hukum perdata yang berlaku di Indonesia. Pertimbangan mengenai keabsahan hubungan hukum para pihak. Pengertian hubungan hukum. Menurut R. Suroso, hubungan hukum adalah hubungan antara dua pihak atau lebih subjek hukum, yang mana dalam hubungan ini ada hak dan kewajiban suatu pihak yang berhadapan dengan hak dan kewajiban pihak lain. Setiap hubungan hukum melahirkan hak dan kewajiban yang mengikat secara yuridis. Pengujian melalui pasal 1320 KUHP Perdata, substansi pertimbangan hakim berfokus pada pengujian validitas ikatan kontraktual melalui pasal 1320 KUHP Perdata mengenai syarat sahnya perjanjian. Yang pertama, sepakat mereka yang mengikatkan dirinya. Yang kedua, kecakapan untuk membuat suatu perikatan. Yang ketiga, objek tertentu. Dan yang keempat,
suatu klausula yang tidak bertentangan dengan undang-undang. Hasil telah materi ke dokumen kontrak. Majelis Hakim meneliti secara materi naskah Distribution Term Sheet 1 Maret 2010, Amendment Agreement 21 Desember 2010, dan Second Amendment Agreement 20 Maret 2012. Hakim menemukan bahwa seluruh instrumen hukum ditandatangani oleh personil yang memiliki kapasitas formal dan memiliki objek yang halal berupa hak siar komersial dan penerapan asas Pacta Sunt Servanda. Atas dasar pemenuhan syarat subjektif dan objektif, Hakim mengaktualisasikan asas Pacta Sunt Servanda pasal 1338 ayat 1 KUHP Perdata. Seluruh ketentuan komersial termasuk skema perhitungan biaya berlangganan berdasarkan subscriber base, mengikat kedua perusahaan layaknya undang-undang yang tidak dapat dibatalkan secara sepihak. Pertimbangan pembuktian dan parameter wan prestasi. Dalam suatu kegiatan usaha yang dilakukan, harus ada perjanjian atau prestasi yang akan dipenuhi oleh pihak yang terikat. Istilah wan prestasi diartikan sebagai tidak dilaksanakannya perjanjian sesuai dengan ketentuan pada kontrak perjanjian terhadap pihak-pihak yang terikat. Pada bagian pembuktian inti sengketa, Hakim menelah secara mendalam pemenuhan prestasi finansial dan operasional yang menjadi substansi utama dari gugatan wan prestasi. Fakta hukum membuktikan bahwa PT Karya Mega Adijaya telah melakukan tindak cedera janji berupa: yang pertama, penghentian distribusi siaran saluran BTV, Animax, dan SET secara sepihak sebelum masa berlaku kontrak berakhir pada Desember 2013. Dan yang kedua, melalaikan kewajiban pembayaran atas rangkaian tagihan invoice yang diterbitkan oleh AXN Holding LLC. Majelis Hakim secara tegas menolak pembelaan PT Karya Mega Adijaya yang menyatakan bahwa penghentian siaran didasarkan pada restrukturisasi internal dan reposisi bisnis demi menyederhanakan penawaran pada produk pada layanan Aura TV. Merujuk pada doktrin risiko bisnis dan penafsiran pasal 1244 serta pasal 1245 KUHP Perdata, Hakim berpendapat bahwa perubahan strategi komersial internal tergugat bukan merupakan keadaan memaksa atau force majeure, melainkan resiko bisnis murni yang tidak dapat menggugurkan kewajiban kontraktual yang telah jatuh tempo sehingga kualifikasi wan prestasi demi hukum telah terpenuhi. Bab 2.25 Pertimbangan mengenai eksepsi tergugat. Definisi eksepsi menurut Prof. Dr. Sudikno Mertokusumo dalam Hukum Acara Perdata Indonesia. Eksepsi didefinisikan sebagai tangkisan atau bantahan tergugat terhadap gugatan penggugat yang bertujuan untuk menunda pemeriksaan pokok perkara atau menggugurkan gugatan. Mahkamah Agung atau bisa disingkat MA mengeluarkan surat edaran nomor 7 tahun 2022 yang menekankan pentingnya pemeriksaan eksepsi yang cermat untuk mencegah gugatan yang cacat formal. Eksepsi PT Karya Mega Adijaya. Tergugat mendalilkan bahwa tagihan yang diajukan oleh perusahaan AXN Holdings LLC memerlukan proses rekonsiliasi data pelanggan secara menyeluruh terlebih dahulu akibat jumlah pelanggan yang fluktuatif. Sebelum pembayaran dapat dicairkan, dengan demikian tergugat menyatakan bahwa nilai tagihan masih dalam ketidakpastian dan belum dapat dieksekusi. Pertimbangan hakim atau eksepsi menggunakan asas pembuktian dalam pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata. Hakim menegaskan bahwa pihak yang mendalilkan adanya keliruan data atau hak ingkar wajib membuktikannya secara konkret di persidangan karena PT Karya Mega Adijaya gagal menyajikan data tandingan berupa laporan jumlah pelanggan yang telah diaudit atau bukti otentik lainnya. Majelis Hakim menyampaikan eksepsi tersebut. Penolakan doktrin exception non adimpleti contractus. Hakim menolak keberadaan doktrin exception non adimpleti contractus. Tangkisan bahwa pihak lawan juga belum memenuhi kewajibannya sebab perusahaan AXN Holdings LLC terbukti telah memenuhi kewajiban awalnya menyediakan hak siar saluran televisi hingga terjadinya pemutusan sepihak oleh tergugat. Bab 2.6 Pertimbangan penetapan nilai kewajiban dan sanksi. Sanksi dalam Black Law Dictionary 70 edition didefinisikan sebagai a penalty or coercive measure that result from the failure to comply with law, rule, or order. Dalam KBBI, sanksi diartikan sebagai tindakan atau hukuman untuk memaksa orang menepati perjanjian
atau menaati ketentuan undang-undang sanksi perdata. Memiliki 3 sifat putusan: kondemnator, putusan deklarator, dan putusan konstitutif. Sebagai konklusi substantif dari seluruh rangkaian penalaran hukum, majelis hakim menjatuhkan putusan ganti rugi material yang bersifat penghukum kondemnator. Hakim mengabulkan tuntutan pokok dari perusahaan AXN Holding LLC dengan 1. Menghukum PT Karya Megah Adijaya untuk melunasi kewajiban pembayaran senilai $602.951 dan 82 sen yang dihitung secara real berdasarkan akumulasi tagihan biaya distribusi yang terbukti belum terbayar. 2. Memvalidasi legalitas pemenuhan kewajiban dalam mata uang asing dolar Amerika Serikat meskipun gugatan diperiksa di Pengadilan Domestik Indonesia karena merupakan kesepakatan kontraktual yang dilindungi undang-undang. 3. Mengabulkan tuntutan sanksi aksesor berupa denda keterlambatan interest sebesar 18% per tahun sesuai dengan klausula penalti yang telah diperjanjikan sebelumnya dalam kontrak. Yang keempat, membebankan biaya perkara sebesar Rp521.000 kepada PT Karya Megah Adijaya, seraya menolak petitum lain yang didukung oleh pembuktian material yang kuat. Oke, yang terakhir adalah kesimpulan dan saran. Berdasarkan analisis mendalam terhadap putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, dalam perspektif hukum perdata internasional dapat disimpulkan bahwa penerapan asas pilihan hukum dan pilihan forum dalam perkara ini telah berjalan secara harmonis dan sejalan dengan doktrin otonomi kehendak para pihak. Meskipun klausul pilihan forum dalam kontrak distribution term sheet bersifat asimetris dan terbatas pada klaim penagihan yang menguntungkan pihak AXN Holding LLC, klausul tersebut dinilai tetap sah dan mengikat berdasarkan asas kebebasan berkontrak yang diakomodasi dalam pasal 1338 KUH Perdata karena tidak melanggar ketertiban umum. Pengadilan Negeri Jakarta Pusat memiliki kompetensi penuh untuk mengadili sengketa ini berdasarkan kombinasi yang pertama ialah kesepakatan forum oleh para pihak dan asas faktor sequitur forum re berdasarkan yang sebagaimana diatur dalam pasal 118 ayat 1 HIR, mengingat domisili hukum PT Karya Megah Adijaya selaku tergugat berada di wilayah Jakarta Pusat. Selain itu, penetapan hukum Indonesia sebagai les cause atas kesepakatan bersama terbukti memberikan kepastian hukum dan efisiensi proses peradilan karena majelis hakim dapat langsung menerapkan hukum perdata nasional sebagai pisau analisis tunggal tanpa perlu melihat proses pembuktian hukum asing yang kompleks. Selanjutnya, di sisi lain, pertimbangan hukum majelis hakim dalam menyelesaikan sengketa prestasi ini telah menunjukkan logika yuridis yang sangat kuat dan objektif dalam menilai substansi perkara lintas batas. Hakim secara cermat menyatakan bahwa hubungan hukum antara kedua perusahaan adalah sah dan memiliki kekuatan mengikat layaknya undang-undang berdasarkan asas Pacta sunt servanda karena telah memenuhi seluruh syarat subjektif dan objektif sahnya perjanjian yang digariskan pada pasal 1320 KUH Perdata. Dalam memeriksa pokok sengketa, hakim secara tepat mengkualifikasi tindakan PT Karya Megah Adijaya yang menghentikan distribusi siaran secara sepihak dan menunggak pembayaran tagihan sebagai bentuk tindakan cedera janji atau prestasi demi hukum. Pembelaan tergugat mengenai restrukturisasi internal dan reposisi bisnis ditolak sepenuhnya berdasarkan pasal 1244 dan pasal 1245 KUH Perdata karena kendala tersebut merupakan resiko bisnis murni, bukan force majeure. Karena tergugat gagal menyajikan data tandingan yang sah berdasarkan asas beban pembuktian, yaitu pasal yang tercantum pada pasal 163 HIR dan pasal 1865 KUH Perdata, hakim menjatuhkan putusan kondemnatoir mewajibkan tergugat melunasi sebesar $602.951
US dollar dalam mata uang asing sesuai kesepakatan awal kontrak serta membayar sanksi denda keterlambatan sebesar 18% per tahun sesuai klausula penalti yang diperjanjikan bersama. Yang bagian kedua ialah saran. Saran yang pertama ialah bagi pelaku usaha. Para pelaku usaha yang melakukan kerjasama bisnis lintas negara sebaiknya menyusun kontrak internasional secara lebih rinci, jelas dan seimbang, terutama terkait klausul pilihan hukum, pilihan forum, dan serta mekanisme penyelesaian sengketa agar tidak menimbulkan multitafsir di kemudian hari. Kejelasan klausul tersebut sangat penting untuk memberikan kepastian hukum dan perlindungan bagi masing-masing pihak. Saran kedua ialah bagi perusahaan terikat perjanjian internasional. Perusahaan yang terikat dalam perjanjian internasional hendaknya melaksanakan seluruh kewajiban kontraktual dengan itikat baik sesuai asas Fakta Sunt Servanda. Alasan internal perusahaan seperti restrukturisasi bisnis sebaiknya tidak dijadikan dasar untuk mengabaikan kewajiban pembayaran maupun pelaksanaan isi kontrak karena hal tersebut tetap merupakan resiko usaha yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Saran ketiga ialah bagi aparat penegak hukum. Hakim dalam perkara hukum perdata internasional diharapkan tetap mempertahankan konsistensi dalam menerapkan prinsip-prinsip HPI, terutama terkait otonomi para pihak, kebebasan berkontrak, dan kepastian hukum. Pertimbangan hukum yang objektif sesuai ketentuan perundang-undangan akan memberikan rasa keadilan dan meningkatkan kepercayaan dunia usaha terhadap sistem peradilan Indonesia. Saran keempat ialah untuk bagi peneliti selanjutnya disarankan untuk mengkaji lebih luas penerapan choice of law dan choice of forum dalam berbagai putusan HPI lainnya, terutama membandingkan penerapannya di berbagai negara. Hal ini penting untuk memperkaya perkembangan kajian akademik HPI serta memberikan pemahaman yang lebih komprehensif mengenai penyelesaian sengketa perdata batas negara.